Salam dan bahagia, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bagas Saputra dengan NIM 2020-017119, Tiffany Amanda dengan NIM 2020-017096, dan Yiping dengan NIM 2020-017118. Di sini kami akan membahas tentang utang lancar, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Hutang didefinisikan pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang yang bersifat problemnya yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk menyerahkan harta atau menyediakan jasa entitas lain di kemudian hari sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Utang lancar, hutang perusahaan yang dibayar dalam jangka 1 tahun. Yang termasuk dalam hutang lancar adalah hutang pajak, dagang, wesel, hutang pajak penjualan, dan pendapatan diterima di muka. Utang pajak. Pada umumnya, utang pajak timbul karena undang-undang. Pemerintahan dapat memaksa pembayaran utang kepada wajib pajak, negara, dan rakyat. Sama sekali tidak ada perikatan yang mendasar utang tersebut. Hak dan kewajiban antara negara dan rakyat adalah tidak sama. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, bahwa hutang pajak merupakan pajak yang harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang berdasarkan peraturan perundang. Timbulnya utang pajak. A. Ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tes Besten sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. B. Ajaran material. Utang pajak timbul jika ada suatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan misalnya seperti pengusaha melakukan impor barang. Yang kedua, keabsahan keadaan misalnya seperti memiliki harta bergerak dan tidak bergerak. Dan yang ketiga, peristiwa, misalnya mendapat hadiah undian. Sifat hutang pajak. 1. Dapat dipaksakan. 2. Bahwa pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, hutang pajak yang tidak dibayar oleh penanggung pajak pada waktu yang telah ditentukan, penagih dilakukan dengan cara paksa melalui surat paksa dan pelelangan harta penanggung pajak melalui kantor lelang negara berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat pajak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 3. Dalam hal ini, penanggung pajak adalah bahwa hutang pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak, maka berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan penagihan pajak dapat menunjukkan pihak lain yang ada hubungannya dengan wajib pajak tersebut. Yang keempat, mempunyai hak mendahulu terhadap utang lain. Yang kelima, maksudnya yaitu negara melalui utang pajak memiliki hak mendahulu atau preference untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak di atas utang-utang yang lain. Yang keenam, jangka waktu hak mendahulu tersebut adalah 2 tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak, atau apabila telah ada penagihan dengan surat paksa, maka 2 tahun tersebut dihitung sejak diberitahukannya surat paksa. Yang ketujuh, dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Yang kedelapan, surat paksa adalah bersifat eksekutorial, yaitu dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya putusan hakim. Eksekusi ini dapat dilaksanakan pada harta dan juga fisik penanggung pajak. Eksekusi ini dapat dilakukan pada seorang atau seluruh penanggung pajak. Yang kesembilan,
dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya. Berakhirnya utang pajak. Utang pajak dapat berakhir dengan hal berikut, yaitu yang pertama pembayaran atau pelunasan, yang kedua kompensasi, yang ketiga penghapusan utang, yang keempat daluarsa, dan yang terakhir pembebasan. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau juga dikenal sebagai pendapatan ditangguhkan mengacu pada pembayaran di muka yang diterima perusahaan untuk produk atau layanan yang akan dikirim atau dilakukan di masa depan. Perusahaan yang menerima pembayaran di muka mencatat jumlah tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan masuk ke dalam liabilitas atau kewajiban karena mencerminkan pendapatan yang belum diperoleh dan mewakili produk atau layanan yang terhutang kepada pelanggan. Karena produk atau layanan dikirimkan dari waktu ke waktu, produk tersebut diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau prepaid income dimaknai sebagai suatu pendapatan, baik pendapatan dari usaha jasa maupun pendapatan dari hasil penjualan barang yang sudah diterima oleh perusahaan, namun belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut. Pendapatan diterima di muka dikatakan belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Hal ini karena secara umum pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi, baik 2 periode maupun lebih. Terdapat 2 pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu yang pertama pendekatan neraca atau harta. Dalam pendekatan neraca, posisi pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang dalam jurnal umum. Yang kedua, pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pendapatan diterima di muka pada pendekatan laba rugi akan dicatat sebagai pendapatan dalam jurnal umum. Pencatatan dalam jurnal dilakukan ketika perusahaan mendapatkan pembayaran dari pelanggan. Cara menghitung pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka biasanya dilaporkan sebagai kewajiban lancar pada neraca perusahaan. Karena ketentuan pembayaran di muka biasanya selama 12 bulan atau kurang. Namun, jika pelanggan melakukan pembayaran di muka, untuk layanan yang diharapkan akan dikirimkan selama beberapa tahun. Bagian pembayaran yang berkaitan dengan layanan atau produk yang akan diberikan setelah 12 bulan sejak tanggal pembayaran harus diklasifikasikan sebagai pendapatan yang ditangguhkan di bawah bagian kewajiban jangka panjang dari neraca. Contoh soal pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dan pencatatannya. Perusahaan mulai menyewakan satu ruangan kepada pelanggan untuk 1 tahun per tanggal 1 Oktober 2019 dengan tarif sewa sebesar 12 juta. Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai oleh pelanggan pada tanggal 1 Oktober hingga akhir September 2020. Jurnal saat penerimaan pendapatan dengan pendekatan laba rugi. Jurnal umumnya, kas pada pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena sebagian pendapatan sewa berada di 2 periode akuntansi. Pada tahun 2019, pendapatan hanya sebesar 3 juta rupiah, sementara 9 juta rupiah belum dapat diakui sebagai pendapatan karena perusahaan belum memberikan jasa sewa. Jurnalnya, pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 9 juta. Jika pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan neraca, jurnalnya, kas pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 12 juta. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2019 karena sebenarnya saldo pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan sampai akhir periode adalah sebesar 9 juta. Sementara perusahaan mencatat sebesar 12 juta pada tanggal transaksi 1 Oktober 2019. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah. Pengakuan akuntansi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka akan disesuaikan dengan pengakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka
dapat dicatat sebagai utang ataupun sebagai pendapatan, tergantung pada saat pencatatan awal transaksi.